Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marjuki Santoso, NPM 24312031, kelas IF24A. Di sini saya akan membahas tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu adalah sosok yang tidak hanya dikenali oleh umat Muslim, tetapi juga dihormati di seluruh dunia sebagai tokoh yang membawa perubahan besar dalam sejarah manusia. Kelahiran Nabi Muhammad SAW sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tahun 570 Masehi, atau di dalam tahun itu kita dikenal sebagai tahun gajah. Beliau ini berasal dari kabilah Quraisy dan merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Nama lengkap beliau adalah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ayah beliau Abdullah wafat sebelum beliau lahir, sedangkan ibunya Aminah binti Wahab meninggal ketika beliau masih berusia 6 tahun. Nah, setelah kedua orang tua mereka meninggal, beliau itu diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, lalu pamannya yang bernama Abdul Thalib. Sejak muda, Nabi Muhammad itu dikenal sebagai orang yang jujur, amanah, dan disukai banyak orang. Masyarakat Mekah bahkan menjulukinya Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan seorang janda kaya bernama Khadijah binti Khuwailid yang menjadi pendukung utama dalam dakwah beliau. Dia menerima wahyu pertama. Ketika berusia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Wahyu tersebut adalah ayat-ayat dari surah Al-Alaq. Ini awal dari risalah kenabian dan permulaan dari ajaran Islam. Pada awalnya, Nabi Muhammad SAW ini dakwahnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Lalu mulai dilakukan secara terang-terangan. Namun penolakan dan perlawanan dari kaum Quraisy ini sangat besar ya. Bahkan jarang berujung pada penyiksaan terhadap para pengikutnya. Nah, setelah tekanan yang begitu berat di Mekah, Nabi Muhammad dan para pengikutnya ini memutuskan hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam, dan tahun tersebut juga dijadikan sebagai awal penanggalan Hijriyah di Madinah. Di Madinah, beliau membangun masyarakat Islam yang kuat, masjid pertama, dan menyusun piagam Madinah, yaitu perjanjian yang mengatur kehidupan antar umat beragama di Madinah secara damai. Selama di Madinah ini, Nabi Muhammad SAW terlibat dalam berbagai peristiwa penting, seperti Perang Badar di tahun 624 Masehi, itu juga sebagai kemenangan besar pertama umat Muslim. Lalu Perang Uhud di tahun 625 Masehi, itu ujian besar setelah kekalahan. Perang Khandaq di tahun 627 Masehi, bertahan dari pengepungan musuh. Lalu perjanjian Hudaibiyah 626 Masehi, kesepakatan damai dengan Quraisy. Lalu yang terakhir ada penaklukan Makkah, Fatu Makkah pada tahun 630 Masehi, dilakukan tanpa pertumpahan darah. Wafatnya sang Rasul, ya Nabi Muhammad SAW, wafat pada usia 63 tahun pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah 632 Masehi di Madinah. Beliau dimakamkan di kamar istrinya Aisyah yang sekarang menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Nah, jadi sejarah hidup Nabi Muhammad SAW ini bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan mempelajari kisah beliau, kita dapat memperkuat iman dan mendalui akhlaknya dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.